Ziarahilah orang-orang yang terbaik daripada sebelum kita, para ulama yang telah mengajarkan kita banyak ilmu. Setidaknya kita mungkin menziarahi daripada ulama-ulama ini, kita ingat akan perjuangannya, kita ingat akan manaqib kebaikan-kebaikannya. Seperti kita kemarin itu ziarah kepada Syekh Arsyad Batu Hampar, Syekh Abdul Rahman Batu Hampar. Beliau ini lahir di tahun 1700-an. Beliau seangkatan dengan Syekh Burhanuddin Ulaan, Pariaman. Beliau ini belajar, Masya Allah, ada yang mengatakan merantau saja itu 60 tahun. Ada yang mengatakan 70 tahun merantau. Mengaji ke Mekah, mengaji ke Aceh, baru balik ke Batu Hampar. Kita baca manaqib-manaqibnya, kita baca karangan-karangannya, Masya Allah. Nak yakin kita kalau beliau itu orang Sumatera Barat. Nengok karangannya bahasa Arab, indah, dan bahkan orang Arab sendiri membaca karangannya. Siapa kira-kira yang akan membahas ini dan akan membimbingkan ini kalau bukan orang kita kaum muslimin? Oh, ziarah kubur itu perkara yang dilarang, Ustaz. Siapa bilang perkara yang dilarang? Nabi mengatakan ziarah kubur dianjurkan. Nahakum an ziaratul kubur fazuruha. Ziarahi, kata Rasulullah, aku larang kalian dulu, kini zuruha, ziarahi. Dan bahkan hadis dalam Sahih Muslim, ketika Nabi tahajud, Sayyidah Aisyah bangun, ditengok Sayyidah Aisyah masih nampak Nabi tahajud. Setelah itu Sayyidah Aisyah bangun, nampak Nabi tahajud. Tapi Sayyidah Aisyah bangun kali berikutnya, masih gelap, belum masuk waktu subuh, Nabi tak nampak lagi tahajud. Mana Rasulullah? Sayyidah Aisyah mencari Nabi, mencari kemana, dicari Rasulullah. Dan ternyata didapatkan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi sedang berada di Baqi'. Baqi' kuburan kaum muslimin di Madinah. Nah, itu tanda Nabi ziarah kubur. Mana lagi? Baca hadis dalam Sahih Bukhari, kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk masjid, Nabi berziarah dulu ke Baqi'. Memang kalau Baqi' kan arah kiri dari masjid Nabi. Jadi sebelum Nabi masuk masjid, Nabi ziarah dulu ke Baqi'. Fanusallim, dan Nabi pun membaca salam, assalamualaikum ya ahlil baqi'u ghardaqa. Cek hadis dalam Sahih Bukhari. Ziarah kubur dianjurkan. Untuk apa? Pertama, untuk mengingat bahawa kematian itu pasti. Kedua, kita ingin tahu seperti apa kebaikan dan kemuliaan yang dilakukan oleh orang sebelum kita. Bukti kebaikan, bukti beliau orang yang baik, sampai hari ini tak henti-hentinya orang menziarahi dan mendoakannya. Syekh kemarin, Syekh Abdul Rahman, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Abdul Ghani Al-Kamfari, Syekh Bahauddin, Syekh Burhanuddin. Setiap hari ada orang datang berdoa, mendoakannya kepada, itu tanda dia orang yang baik. Bagaimana dengan kita? Kita perlu meninggalkan amanat kepada orang-orang yang baik, sehingga setelah kita meninggal dunia nanti, dia akan mendoakan kita. Kalau awak mati, anak pun nak niu menziarahi kuburan awak ledah. Tahu apa cara ni? Di pelapis saya bersama kuburan awak ni. Setiap orang lejo lah, setiap sekali setahun orang ke puasanya berasihan juga kuburan. Tiba di anak awak ndak. Nak niu datang ke kuburan awak. Dia punya nak niu datang. Keceknya tidak perlu didoakan. Kalau orang lah mati itu tanggungjawab masing-masing, selesai keceknya. Itu yang gawat kita. Padahal jelas Nabi sendiri, saking Nabi ingin membantu orang yang sudah meninggal dunia, Nabi pernah salat jenazah, salat di atas kuburan. Hadisnya sahih. Dalam Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menukilkan hadis ini. Ketika Jariyah, tukang sapu masjid Nabi, ada seorang perempuan berkulit hitam. Hadisnya sahih. Berkulit hitam, sehari tak nampak oleh Nabi. Hari yang kedua Nabi tanya, mana Jariyah yang biasa menyapu masjid ini, kata Rasulullah. Kata para sahabat, aku tak tahu ya Rasulullah. Cari dia, kata Nabi. Apakah dia ni sehat atau dia sudah meninggal dunia? Dicari. Dicari, ditanya. Dapatlah bahawa Jariyah yang berkulit hitam yang selalu menyapu masjid Nabi SAW sudah meninggal dunia.
Datang sahabat melapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, perempuan itu sudah wafat ya Rasulullah. Perempuan itu sudah meninggal ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aina baquha? Di mana dikuburkan ia, kata Rasulullah. Bawa aku ke sana, kata Nabi. Dibawalah Nabi oleh sahabat ke kuburan perempuan jariyah yang tukang sapu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibawa. Ketika setelah itu disampaikan oleh sahabat ke Rasulullah, inilah kuburannya ya Rasulullah. Fasallan Nabi, kemudian Nabi pun melaksanakan salat di atas kuburan tadi. Pernah Nabi salat atas kuburan? Pernah. Itu salat, jadi hadisnya sahih. Itu tanda Nabi pun khawatir, Nabi pun peduli terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Hadis dalam Sahih Muslim. Nabi sedang berjalan di pemakaman umum. Nabi berjalan, di samping kanan Nabi ada pemakaman umum. Terdengar isakan tangis dari pemakaman umum ini. Dua kuburan yang mengeluarkan tangisan yang sampai ke Rasulullah. Menangis, menjerit-jerit. Hadis dalam Sahih Muslim. Kata Nabi, kata sahabat, lima ya Rasulullah. Kenapa kok dia menjerit-jerit itu ya Rasulullah? Ada apa dengan jenazahnya? Ada apa dengan kuburan itu ya Rasulullah? Kata Nabi, fa innahuma yu'aziban. Dua kubur itu sedang diazab kedua-duanya, kata Rasulullah. Lima, kenapa ya Rasulullah? Yang satu, fa innahum la yastatiruna fil bauli fa innahu bin namimah. Kata Nabi, yang satunya tak bersih istinjaknya doh. Yang satu tu diazab oleh Allah karena dia istinja cebok tak bersih. Yang satu lagi diazab oleh Allah karena namimah. Tahu bapak ibu namimah? Namimah tu mantajapui. Nyambil kecil orang, nyantan ke orang go. Nyambil pula kecil orang go, diantan ke orang tu. Tu namimah namanya tu. Madu domba orang. Nah tu, hati-hati jangan jadi etek namimah awak bahayu. Di dalam kubur parah azabnya. Fa innahuma yu'adziban. Apa kecek Rasulullah? Fakasaral juda. Hadis dalam Sahih Muslim. Dipatahkan oleh Nabi pelepah kurma. Fakasaral juda. Dibagi dua oleh Nabi. Waragasaha. Ditanam oleh Nabi SAW di kuburan tadi. Apa kata Rasulullah? La'alla yukhaffiful azaba ma lam yaybisaha. Mudah-mudahan selagi pelepah ini basah, maka Allah ringankan azab yang berada di bawah kubur itu. Ternyata betul. Setelah Nabi tanam pelepah kurma, yang dua tadi tidak ada menjerit lagi. Kenapa? Kata Imam Nawawi dalam Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn al-Hujjaj, fa inna tasbih, maka sesungguhnya tasbihnya pelepah kurma itulah yang membuat tenangnya yang berada di dalam kubur. Hadisnya sahih. Dalam Sahih Muslim, cek hadisnya. Bayangkan pelepah kurma. Ada hubungan dun sana nak pelepah kurma dengan yang meninggal dunia. Sasuku indak, tetangga indak, sama berjemaah indak. Tapi pelepah kurma bisa menolong orang yang sudah meninggal dunia. Apalagi kalau anak, kalau dun sana, kalau minantu, kalau cucu, kalau keponakan, kalau bisakah menolong kita? Bisa. Cuma pertanyaannya, inyo mengarat dia tu indak menuan orang yang lah meninggal dunia. Itu masalah. Maka jangan kita abaikan, itu pelepah kurma saja bisa. Tasbih. Maka itulah dalil orang tua-tua kita dulu. Mana tahu kalau di Padang kemudian apa? Setiap ada orang meninggal dunia ditanam kayu. Kayu tu ditanam tu jangan kayu kariang, jangan kayu beluti untuk membuat rumah. Dan ditanam tu kayu hidui. Buktinya malam di ujung hadis Nabi mengatakan dalam Sahih Muslim, malam yaibisaha. Selagi dia tidak kering, selagi nya basah, berzikir berarti bertasbih dia untuk yang di bawah. Apakah kita tak yakin dengan ini? Hadisnya sahih. Kalau Allah nak yakin jo hadis sahih, cari hadis nan mana kan kita cari ini. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sudah meninggal dunia sangat butuh untuk kita ziarahi,
sangat butuh untuk kita doakan, setidaknya untuk kita mencari ibrah bahwa kita juga akan meninggal, kita juga akan berpulang ke rahmatullah, dan kita pun mungkin akan melakukan dan akan menjumpai apa yang sudah dijumpai oleh orang-orang yang telah meninggal dunia.